Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Dan yang paling penting kita harus tetap semangat untuk ngarit, untuk ternak-ternak kita. Walaupun keadaan bagaimanapun, keadaan cuaca lagi hujan, cuaca lagi panas, kita harus tetap semangat. Dan semoga ternak-ternak kita menjadi sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan berkembang biak menjadi lebih banyak lagi. Oke teman-teman, dulur-dulur, pagi ini jumpa lagi dengan saya Lono channel desa, channel sederhana yang membahas tentang seputar peternakan ataupun seputar perkambingan. Kita bisa berbagi bersama tentang dunia perwedusan atau dunia perkambingan. Kali ini saya akan sedikit berbagi karena dulu juga saya mengalami hal ini atau mengalami situasi seperti ini. Bagaimana rasanya memulai peternakan atau memulai ngingu kambing. Bagaimana susah payahnya saya dahulu untuk ngarit, untuk mencari pakan untuk kambing-kambing saya. Ya walaupun saya memulai ternak atau memulai ngingu kambing itu dengan cuma satu indukan, akan tetapi kalau kita tidak mempunyai pakan, kita juga merasa sedikit kerepotan karena kita harus setiap hari ngarit. Itu pun yang diarit cuma rumput liar, tidak ada rumput lain selain rumput liar yang dulu saya arit untuk pakan kambing saya. Dulu saya tidak berpikir untuk menanam atau membudidayakan rumput budidaya seperti rumput kolonjono, seperti rumput odot ataupun yang lain-lain. Dulu itu saya cuma belajar dari YouTube, kemudian saya tidak tanya-tanya juga kepada senior atau teman-teman yang sudah terlebih dahulu ternak kambing. Saya cuma melihat video-video di YouTube, saya kepingin, kemudian saya membeli satu indukan, kemudian saya pelihara. Akan tetapi dulu pas pertama kali saya membeli indukan itu, kandang saya tidak punya, cuma saya cencang di luar. Dulu saya sudah punya kandang bekas dari kandang sapi, tapi kandang itu belum pernah untuk ngingu sapi. Akan tetapi saya membuat kandang itu bentuknya kandang sapi. Kemudian kambing yang saya beli itu saya cuma cencang di kandang sapi itu. Kemudian setelah beberapa hari saya membuat kandang kecil-kecilan ukuran 1 meter kali 1,5 yang cuma pas untuk satu indukan. Berjalannya waktu saya setiap hari ngarit, jadi saya sambil kerja itu setiap sore saya bawa rumput, kemudian sorenya saya kasih sama paginya, nanti paginya ngarit lagi, sore dikasih, paginya dikasih juga. Selain rumput liar, dulu saya tidak punya atau tidak menanam rumput yang lain. Dan saya sekarang ingin bercerita atau memberitahu kepada teman-teman atau dulur-dulur, terutama dulur-dulur pemula yang mau ngingu kambing atau mau ternak kambing. Saya sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin pengalaman ini atau pengalaman saya ini bisa dijadikan pertimbangan untuk dulur-dulur atau teman-teman yang mau ngingu kambing atau mau ternak kambing. Untuk saya sarankan teman-teman atau dulur-dulur itu sebelum ngingu kambing atau ternak kambing itu teman-teman belajar dulu
Bisa kita belajar dari YouTube, video-video di YouTube, akan tetapi lebih baik lagi kita belajar kepada teman-teman yang sudah terlebih dahulu ternak kambing. Kita boleh bertanya-tanya kepada mereka bagaimana cara ternak kambing atau cara breeding kambing yang baik, yang benar, sambil kita cari-cari pengalaman di YouTube, sambil kita cari tahu kepada teman-teman yang sudah senior. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman atau dulur-dulur yang mau memulai ternak kambing, saya ingatkan untuk jangan gerusa-gerusu. Jadi kita persiapkan dulu, kita persiapkan pakannya, kita persiapkan kandangnya, kita persiapkan lokasinya dulu. Kemudian yang paling penting kita harus mendapatkan dukungan dari keluarga, misalnya anak atau misalnya istri. Jadi kalau mungkin kita tinggal kerja, kambing-kambing yang kita pelihara mungkin akan diurus oleh keluarga kita. Akan tetapi kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari mereka, mungkin mereka tidak mau mengurusi kambing-kambing atau ternak-ternak yang baru kita mulai untuk kita pelihara. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman atau dulur-dulur yang masih pemula, boleh kita belajar dari YouTube, akan tetapi kita harus ingat YouTube itu yang ditampilkan hanya manis-manisnya saja. Karena saya mengalami sendiri hal-hal atau situasi atau keadaan yang saya lihat di YouTube, saya praktekkan di keseharian saya. Itu tidak mudah, tidak gampang. Jadi teori-teori di YouTube itu kita praktekkan itu jauh dari harapan yang kita inginkan. Kalau dilihat memang gampang, kalau kita belum melakukannya atau kita belum mempraktekannya kelihatan sangat gampang sekali. Akan tetapi kalau kita sudah mempraktekkan, kalau kita cuma belajar di YouTube, belajar di video-video YouTube, kalau kita mempraktekkan seperti yang ada di video, kita akan kerepotan karena mereka hanya menambahkan yang manis-manis saja. Mereka susah payahnya ngarit gimana, susah payahnya mencari rumput gimana, mereka tidak diperlihatkan susah-susah payahnya mereka. Jadi yang mereka tampilkan di video-video itu yang baik-baik, yang manis-manis saja. Misalnya ternak 20 ekor tidak pernah ngarit, itu mereka sudah mempunyai bank pakan, mereka bank pakannya sudah banyak, mereka menanam rumput budidaya sudah banyak. Jadi mereka walaupun ternak-ternak mereka sudah banyak, mereka tidak kerepotan. Beda seperti kita yang baru memulai ternak. Kalau kita tidak punya bank pakan dulu, misal kita tidak bisa atau tidak menanam bank pakan dahulu seperti rumput odot, seperti rumput kolonjono, ya pasti kita akan kerepotan. Setiap hari kita harus ngarit, kita harus ngarit rumput liar. Itu kalau rumput liar tersedia. Kalau rumput liar tidak tersedia, mungkin ada di beberapa tempat rumput liar itu banyak tersedia, akan tetapi mungkin juga di beberapa tempat rumput liar itu agak kesulitan untuk mendapatkannya. Tetapi kalau kita sedikit-sedikit sudah mempunyai bank pakan, kita akan tidak kerepotan untuk ngasih pakan ternak-ternak kita. Jadi selanjutnya saya sarankan untuk teman-teman yang baru memulai, ya, teman-teman pemula yang baru memulai, mungkin kalau punya lahan, mungkin kalau kita ingin ternak kambing, mungkin kita bisa menanam rumput budidaya dulu seperti rumput odot atau rumput kolonjono,
atau rumput-rumput yang lain, biar nanti kita tidak kerepotan, biar nanti kita tidak hanya mengandalkan rumput liar. Karena saya mengalami sendiri susah payahnya saya dulu tidak mempunyai bank pakan, tidak menanam rumput-rumput budidaya, saya hanya mengandalkan ngarit. Dengan berjalannya waktu saya kerepotan juga untuk mengarit, untuk mengasih pakan-pakan kambing saya. Ya walaupun hanya satu indukan, tapi kalau kita tidak mempunyai bank pakan, kita harus ngarit terus. Kelihatannya cuma satu indukan, tapi kambing-kambing itu ya setiap hari harus makan. Jadi setiap hari kita juga harus ngarit. Dengan berjalannya waktu juga, setelah beberapa bulan kambing saya sudah mulai bertambah, sudah beranak. Tambah juga kerepotan yang saya alami. Setelah berjalannya waktu kambing saya sudah bertambah, saya baru berpikir kok tidak dari dulu saya menanam rumput budidaya, padahal lahan saya sudah punya. Tetapi saya dulu karena tidak berpengalaman, saya tidak tanya-tanya kepada senior-senior yang sudah lama ternak. Jadi saya cuma langsung beli indukan, kemudian langsung ngingu kambingnya, dan saya hanya mengandalkan ngarit rumput liar. Saya sekarang baru berpikir bahwa memang paling penting, paling utama itu rumput budidaya atau rumput odot yang harus kita utamakan dulu. Setelah kita mempunyai rumput budidaya, kita bisa memulai dengan satu atau dua indukan, mungkin 3 indukan dulu, sambil kita belajar. Dengan berjalannya waktu kita mempunyai pengalaman tersendiri bagaimana cara merawat kambing, bagaimana cara ngasih makan mereka, ngasih minum mereka, bagaimana menangani mereka kalau mereka sedang sakit. Terus nanti kalau mereka minta kawin, kita harus ngawinkan mereka. Setelah nanti kambing kita bunting, perawatan kita bagaimana, dan nanti setelah kambing kita melahirkan, terus cempe-cempenya harus gimana. Mungkin dengan nanti setelah kambing-kambing kita melahirkan, kita mendapatkan berbagai masalah kembali. Mungkin kalau indukan itu lancar-lancar saja melahirkannya, ya kalau kambing kita itu mereka melahirkan atau melahirkan cempe-cempenya itu tidak lancar, mungkin kita harus memanggilkan dokter hewan. Mungkin setelah nanti kambing anak-anak atau cempe-cempenya sudah keluar, ya kalau nanti mereka bisa menyusut dengan baik, dengan lancar, mungkin kita tidak punya masalah. Akan tetapi kalau cempe-cempe itu ada masalah, mereka tidak bisa menyusui induknya, atau mungkin induknya tidak mau menyusui cempe-cempenya atau anak-anaknya, itu kita mendapatkan masalah kembali. Jadi sebelum kita memulai ternak, kita harus belajar dahulu bagaimana cara mengatasi situasi-situasi atau masalah-masalah yang akan datang setelah kita ternak kambing. Jadi jangan gerusa-gerusu, kita harus pikirkan dahulu, kita harus mendapatkan dukungan dari keluarga, dan setelah mungkin semuanya sudah siap, mental sudah siap, tempat sudah siap, kandang sudah siap, pakan sudah siap, kita bisa memulai ternak kambingnya. Jadi kali ini saya khususkan untuk teman-teman pemula yang kepingin atau mau memulai ternak kambing
agar mempersiapkan segala sesuatunya biar nanti mendapat kemudahan dan kelancaran dalam kita memulai ternaknya. Mungkin itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman atau dulur-dulur dimanapun Anda berada. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan, karena saya hanya berbagi saja, tidak bermaksud menggurui. Saya hanya berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Semoga teman-teman tidak terjadi seperti yang saya alami. Mungkin itu dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Ketemu lagi dengan video saya berikutnya atau konten saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.